Buat saya kalau sudah berumah tangga ya sudah itu aja sampai mati gitu istilahnya gitu ya. Kalau masalah ini itu, saya pernah nanya kenapa kamu giniin saya gitu. Jawaban dia cuma kamu terlalu baik. Ya akhirnya ya mereka sampai punya 3 anak di luar nikah gitu. Dan mereka tinggal bareng sekarang. Sama mamanya lagi, sama mamanya perempuan itu. Dan setahu Mbak Leoni tanpa pernikahan? Tanpa pernikahan. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Ketika suami bilang, oh kamu terlalu baik buat aku, dia sebenarnya udah ada planning yang lain. Ketika dia mau mengajukan gugatan cerai, seperti suaminya, ditolak beberapa kali sama pengadilan. Karena yang mengajukan gugatan cerai harus dia sebagai korban. Oke, Bang Randy, thank you ya. Datang lagi ke studio. Siap, Bang. Dan lagi-lagi tidak sendiri. Beberapa waktu yang lalu Bang Randy pernah ngajak siapa? Mbak Putri kalau nggak salah. Putri, ya. ya. Mbak Putri. Sekarang datang lagi. Saya nggak tahu apakah kisahnya sama atau tidak. Tapi dilihat dari komunitasnya Wanita Hebat Indonesia, betul ya? Ya, betul. Yang isinya adalah orang-orang yang bertahan, yang survive, yang saling support satu sama lain. Bisa dikenalin Bang, temannya di samping saya ini siapa hari ini? Iya, jadi hari ini ada Mbak Leoni Wijaya ya. Oke. Salah satu juga wanita yang ada di grup Wanita Hebat itu gitu. Jadi hari ini Mbak Leoni ingin memberikan cerita tentang rumah tangganya dan sekaligus ingin menginspirasi wanita hebat di luar sana seperti itu. Mudah-mudahan sih kita nonton yang Mbak Putri banjir air mata ya. Ya. Mudah-mudahan kali ini lebih inspiratif ya. Nggak harus nangis-nangis lagi. Dilihat dari senyumnya gitu sih udah seneng gitu. Iya. Mbak, ada apa sih Mbak ditemenin Bang Randy masuk komunitas Wanita Hebat? Ada apa? Sebenarnya waktu itu kita juga ketemu nggak sengaja ya. Waktu itu lagi Bang Randy sering banget posting tentang wanita-wanita yang tersakiti lah istilahnya. Saya pikir wanita gitu yang ya. seksi gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya menghubungi Bang Randy, terus saya bilang permasalahannya. Jadi suami saya ini berselingkuh. Aduh, masalah lagi nih Bang. Masalah lagi nih Bang. Masalah. Gitu. Tapi ini agak berbeda. Saya tanya ke Bang Randy, ini bisa diapain ya gitu, berkonsultasi sebentar gitu. Ternyata Bang Randy buka kayak kontes lah gitu ya, untuk mendapatkan bantuan somasi waktu itu. Jadi akhirnya saya bercerita lah di situ di IG-nya, lalu kebetulan jadi pemenang gitu, dihubungi oleh Bang Randy. Saya ceritakan, kita ketemu, lalu saya menceritakan permasalahannya. Oke, waktu itu dibantu somasi ke suami waktu itu. Walaupun kami masih suami istri, tapi nggak tinggal satu atap gitu. Jadi dan susah banget dihubunginnya, diminta pertanggungjawaban secara finansial tuh susah banget gitu. Jadi akhirnya disomasi sama Bang Randy sebanyak 2 kali ya waktu itu. Ada hasil, tapi setelah beberapa bulan ya udah bubar hasilnya gitu. Tuh, saya potong dulu Mbak Leoni. Kenapa sampai Mbak Leoni harus minta tanggung jawab? Kan memang suami kewajibannya menafkahi kan? Betul, tapi karena sudah tidak tinggal serumah, jadi porsinya itu untuk si pelakor. Kebetulan dari pelakor ini membuahkan 3 buntut. 3 gitu, 3 buntut ya betul. Gitu. Jadi mereka hasil anak di luar nikah gitu ya. Dari 1 kok mungkin pertanyaannya kok bodoh banget ya sampai tiga gitu bisa. Karena saya setiap kali ada kesalahan dia, saya memaafkan. Ini 3 anak dari 1 pelakor yang sama? Ya betul, pelakor yang sama. Pelakor bertitel SH gitu. Bukan pelakor yang bodoh atau apa gitu ya. Tapi mempunyai titel di belakangnya SH gitu. Nah tadi gimana soal yang memberi maaf di pertama itu gimana tuh? Karena mikirnya saya juga punya anak gitu waktu itu. Jadi saya ceritakan dulu pertamanya ya. Jadi mereka tuh rekan kerja sebenarnya gitu. Jadi pas lagi interview sudah ada tuh godaan-godaan gitu, menggoda gitu ya. Ditanyain udah punya istri belum, lalala gitu ya. Padahal kan bisa lihat jarinya aja gitu. Udah nikah apa belum gitu. Nah ya gayung bersambut lah gitu, dua-duanya salah gitu ya. Singkat cerita mereka akhirnya mempunyai hubungan di luar rekan kerja gitu ya, antara bos dan bawahan gitu. Jadi berlanjut ke situ dan saya tahu
Tapi posisinya saya habis melahirkan Anak waktu pertama. itu, anak pertama gitu. Ternyata setelah berapa bulan, kan kita perempuan insting ya, gitu, ngecek apa segala macem, kok apa ini gitu kan. Pas saya cek obat ini segala macem, ternyata itu adalah penguat kandungan dan segala macemnya gitu. Padahal Mbak Leoni sudah melahirkan. Baru Untuk melahirin. apa lagi obat itu ya? Ah, itu dia gitu. Kok ada di situ. Terus juga akhirnya saya konfrontasi dia. Pertama-tama saya taunya tuh sebelum saya cek-cek handphonenya dulu tuh ketahuan. Terus dia bilang tuh cuma rekan kerja katanya gitu. Oke, kok manggilnya begini? Kenapa nggak kalau rekan kerja bapak atau pak gitu ya? Tapi ini agak lain lah gitu ya. Terus saya bilang abis itu dikunci lah handphonenya, nggak bisa dilihat lagi gitu. Buka password, kelihatan lah. Akhirnya ada lah WA gitu, dandan yang cantik ya, nanti ketemuan dan sebagainya semacamnya gitu. Sebenarnya tahu nggak lingkungan kerjanya? Saya tahu, saya pernah dibawa ke tempat kerjanya, ke kemana-mana pasti ada kita diajak gitu. Tapi tetap aja gitu, berani berbuat seperti itu gitu. Nah, habis itu saya tahu berapa bulan selang ternyata mereka tidak menghentikan hubungan itu, malah lebih jauh lagi gitu, sampai ketemu bahwasannya mereka ternyata sedang menantikan anak di luar nikah yang pertama. Oke, saya potong. Sebelum melahirkan, mereka belum menikah? Belum. Tidak menikah? Even Tidak. nikah siri pun tidak? Kalau di agama kita tidak ada nikah siri. Oke, berarti di luar pernikahan dan pada saat itu juga si perempuan itu udah punya suami sebenarnya. Iya, jadi memang katanya tidak bisa menghasilkan anak lah gitu, tidak, ini itu sudah bosen dan segala macam gitu. Oke, kasar nggak sama pelakornya? Enggak, saya ngajak ngomong baik-baik malahan gitu. Saya WA, saya DM, saya WA gitu. Kuat sekali Anda. Karena kalau kitanya marah-marah juga percuma juga gitu, itu kan nggak ngebantu kita. Menurut saya kan kita sama-sama perempuan nih gitu kan, kalau mungkin kalau diomongin baik-baik bisa lah gitu, kita cari ya udah lu tinggalin deh gitu, ini kan udah punya anak istri gitu kan, lu kan juga masa lu juga perempuan mau kayak gitu kan, istilahnya kok lu nyakitin perempuan sih gitu. Tapi nggak berlaku kayak gitu. Itu cuma khayalan saya doang bahwa perempuan bisa baik-baik sesama perempuan Ternyata gitu. enggak juga. Enggak tergantung gitu ya mungkin ya. Ya akhirnya ya mereka sampai punya 3 anak di luar nikah gitu, dan mereka tinggal bareng sekarang sama mamanya lagi, sama mamanya perempuan itu. Dan setahu Mbak Leoni tanpa pernikahan? Tanpa pernikahan. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Satu saya dan dia masih menikah gitu. Saya pernah curhat sama Bang Reni, Bang ini gimana? Jadi dia sedang melakukan gugatan 2 kali sebenarnya pada tahun 2020. Dan saya waktu itu lagi hamil anak ketiga. Akhirnya keguguran lah saya, mungkin terlalu stres dan apapun itu. Jadinya tidak dikabulkan oleh pengadilan. Lalu yang 2022 2024 kemarin kami bersepakat. Jadi 2022 sama 2024 dia menggugat saya gitu. 2024 kemarin alot juga lama gitu, padahal dia yang menggugat tapi dia juga yang tidak datang lah, inilah itulah gitu. Dan pengadilan juga tidak mengabulkan gitu. Akhirnya 2 kali pun tidak. Berarti sekarang Mbak Leoni masih terikat pernikahan? Betul. Dan yang di sana justru tidak terikat pernikahan. Betul. Bang Reni ingat nggak awal dulu kita pernah interview di sini juga, saya sempat nanya, Bang, kalau laki-laki minta maaf terus istrinya maafin, kejadiannya bakal berulang nggak? Terus Bang Reni bilang pasti berulang, kecuali pakai lawyer gitu kan. Dan ini terjadi di Mbak Leoni ternyata. Ini perspektif saya ya, pendapat saya ya, karena sampai punya anak 3. Saya yakin pasti, saya nggak tahu suaminya pernah minta maaf nggak? Minta maaf, bilang mau berubah, mau ini, mau nah, itu. Nah ini kan terbukti kan memang berulang ya? Ya. Apa yang bisa Bang Reni sampaikan dari kejadian ini? Ada ternyata bener kayak gini nih. Iya, jadi pada intinya gini sih, balik lagi ke habit ya, atau karakter ya. Kalau semisal dari si istri pun memberikan maaf, yang ada makin disepelein sih kebanyakan yang terjadi gitu. Dan kebetulan juga Mbak Leoni ketemu dengan saya itu ketika memang sudah punya anak 3 dengan pelakor itu gitu. Dan seperti yang disampaikan Mbak Leoni, memang dia sampai dikeluarkan dari perusahaan, efek dari yang kita somasi seperti itu. Balik lagi Bang, lagu aja kan cuma 3 kali dikasih maaf kan? Iya benar. Iya, 1 kali kau sakiti hati ini Iya, betul. sudah kumaafkan. Kalau udah 3 kali harus
udah lepaskan, ngapain gitu, akan berulang lagi. Nah pertanyaannya Mbak, saya memang tidak tahu kondisi Mbak Leoni dan suami ya saat itu. Kenapa Mbak Leoni masih maafin? Eh, Mungkin beberapa faktor kita masih ada orang tua waktu itu. Saya masih ada orang tua saya. Terus juga kita nikah cuma sekali. Gitu, masih berpikir seperti itu. Apa yang dipersatukan gitu. Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia kan ya? Betul, gitu ya. Itu yang saya pegang waktu itu. Tapi lama-kelamaan capek kayaknya ya gitu. Akhirnya saya bilang sama Bang Randy waktu itu, ya udah Bang, saya mau lepasin nih, tapi kok juga nggak lepas gitu kan. Jadi waktu gugatan terakhir itu saya mengokekan untuk bercerai dengan term and condition yang saya tampilkan gitu. Tapi tetap aja nggak juga, mungkin belum ya. Nanti mungkin ada saatnya sayanya yang nyerah gitu. Gitu. Tapi untuk sekarang ini saya sih bilang sama Bang Randy, saya capek Bang. Jadi melakukan proses itu, perceraian itu bukannya kayak gue mau cerai terus proses gitu. Ada kan pemanggilan, ada harus datang ke pengadilan gitu. Itu memakan banyak energi, baik secara fisik, mental gitu. Dan juga finansial gitu kan. Kita juga harus ke sana, bolak-balik dan segala macam gitu. Sedangkan posisi saya kan bekerja gitu. Jadi agak nggak enak juga sama tempat kerja, kita harus bolak-balik ke pengadilan. Untung sih mereka mengerti ya. Tapi kan saya sebagai manusia pribadi capek gitu, capek maksudnya. Mbak, saya membayangkan pada saat suami Mbak ketahuan ya dengan pelakor itu pasti ada ribut besar. Saya nggak tahu apa ribut besar atau enggak. Enggak sih. Nggak Ribut gede enggak sih. Cuma saya tampar, terus dia cuma bilang, ya udah kamu lepasin aja saya. Oke, apa alasan dia untuk memilih pelakor itu? Nggak tahu. Nggak tahu, saya juga nggak pernah nanya gitu ya. Karena buat saya kalau sudah berumah tangga ya sudah itu aja sampai mati gitu istilahnya gitu ya. Kalau masalah ini itu saya pernah nanya kenapa kamu giniin saya gitu. Jawaban dia cuma kamu terlalu baik. Ya itu jadi lucu jadinya gitu ya. Kalau tahu saya terlalu baik ya harusnya kamu memantaskan diri untuk lebih baik lagi gitu. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu gitu. Jadi membuat saya tuh kayak jalan keluar yang gampang gitu. Ya udah kalau terlalu baik gue nyari mungkin tantangan lain kah, mungkin ini dan itunya yang kita nggak tahu gitu ya, yang isi kepalanya laki-laki itu saya nggak bisa nebak-nebak gitu. Bang, bagaimana dengan alasan kamu terlalu baik? Ya, alasan terlalu baik ya sering juga Bang jadi alasan. Karena gini loh, ketika misalnya alasan terlalu baik, maka si perempuan ini kan perasa ya, apa yang bisa gue lakuin supaya saya nggak baik dipandang sama suami, ya dong. Dia kan ngelakuin hal-hal aneh, sampai akhirnya hal aneh itulah jadi celah buat suami untuk mengajukan yang namanya gugatan cerai. Sesimpel itu. Jadi bukan berarti ketika suami bilang, oh kamu terlalu baik buat aku, dia sebenarnya udah ada planning yang lain. Mau pasangan apapun ya, udah ada planning yang lain. Karena ketika dia mau mengajukan gugatan cerai, seperti suaminya, ditolak beberapa kali sama pengadilan. Karena yang mengajukan gugatan cerai harus dia sebagai korban. Bahwa dia minta ke hakim, yang mulia kami tidak bisa lagi untuk hidup bersama. Karena saya menjadi korban gitu. Nah sedangkan pelaku yang mengajukan gugatan cerai seperti apa? Maka dari itu, si istri akan mulai nih perasaan. Apa ya kira-kira ya supaya suamiku makin sayang nih. Berarti aku harus nggak boleh baik nih. Mulailah ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Ketika dia udah melakukan itu, itulah celah buat laki-laki untuk bisa alasan cerai. Simple kok Bang. Bagaimana Mbak Leoni merespon pada saat suaminya bilang kamu terlalu baik? Ketawa lah maksudnya. Ya kalau kayak gitu Bukannya ya lucu. kewajiban istri memang harus berbuat baik pada suami ya? Betul, harusnya kan kita menjadi penolong ya, bukan Iya, perongrong iya. gitu. Ya lucu aja gitu, maksudnya kalau saya pribadi gitu, kalau ada yang baik berarti kita juga harus sama-sama baik gitu kan, harus baik juga dong gitu, supaya kita sepantas sama pasangan kita gitu, bukannya lu terlalu baik jadi gua ninggalin lu, itu kan lucu gitu. Terus kenapa Mbak Leoni bisa bertahan sampai akhirnya suami punya 3 orang anak? Mbak? Bukankah luka itu terlalu dalam Mbak? Perempuan disakitin sekali aja kan kayaknya udah hancur gitu. Iya betul. Tadinya saya mikir anak gitu, karena masa anak Seperti ini. sebelumnya Bang ya? Iya. Selalu anak kan? Selalu anak. Iya, karena kita mikirnya masa anak ini gue lahirin terus kayak nggak punya keluarga yang utuh. Siapa sih yang mau punya keluarga nggak utuh gitu ya? Kita sebisa mungkin keluarga kita utuh gitu ya. Ada mama papanya, ada yang di mana-mana ada. Tapi dia pun tidak berfungsi sebagai bapak
gitu. Jadi ya udah ngasih kesempatan 1, 2, akhirnya ketiga itu saya udah, ya udah lu jadi mau gimana nih gitu. Saya udah bertanya berkali-kali karena ini nggak setahun 2 tahun, ini 6, 7 tahun gitu, sama seumuran anak saya yang pertama gitu. Dari sejak kalau gitu ngapain lu lahirin ya anak gitu kan gitu. Jadi bertahan pertama ya demi anak gitu kan, sampai ada anak kedua. Sebenarnya saya beberapa kali keguguran gitu di pernikahan ya gitu. Jadi anak 2 tuh bukannya 2 kali kehamilan, enggak, saya 5 kali hamil dalam sepanjang hampir 10 tahun nikah gitu. Ya karena akhirnya saya lepas juga gitu, karena ya akhirnya capek gitu ngelihat posisi anak, nggak juga gitu. Jadi bertahan buat anak juga buat saya sekarang itu bukan omongan yang Pas. bisa, iya, bukan yang pas, bukan yang bisa dilakuin gitu. Ternyata dia cuek kok sama anak gitu, nggak peduli kok gitu. Masa saya yang harus meminta-minta dia untuk nemuin anak, kan nggak mungkin gitu. Kalau emang lu sadar itu anak lu, ya lu biayain dong, lu temuin dong. Jangan cuma pas lu punya waktu kosong, pas lagi sibuk lu nggak bisa nemuin, nggak bisa luangin waktu bahkan untuk telepon atau untuk video call gitu. Zaman kan sekarang udah canggih. Ya udah, lu nggak bisa ketemu karena lu sibuk, ya lu video call dong anak lu gitu. Sampai saya sediakan 1 nomor khusus ya untuk anak aja gitu. Lu nggak usah telepon gue dah, telepon anak aja nih gitu. Nggak juga gitu. Karena gini, kenapa saya tanyakan? Karena saya yakin penonton pasti akan komen nih di bawah. Ada sebagian yang pasti nyalain Mbak Leoni gitu. Kenapa lu bertahan sampai sekian tahun gitu? Karena mungkin orang berbeda-beda ya. Satu orang dengan orang lain tuh pasti berbeda-beda. Karena saya punya pemikirannya seperti itu. Balik lagi di agama kita tidak boleh bercerai gitu. Jadi satu ya sampai mati lah gitu ya. Sampai maut memisahkan gitu. Tapi dibilang relevan juga sih ya balik ke masing-masing gitu. Saya juga lagi bertanya-tanya. Ini maksudnya apa nih? Nggak boleh bercerai gitu ya. Tapi ya mau pakai logika, mau pakai hati, balik lagi ke orangnya masing-masing, pribadi masing-masing gitu. Kalau saya bilang, kamu nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya pada kalian gitu. Jadi mau apapun itu mungkin balik ke pribadi masing-masing sih. Bang Randy, sebagai orang yang pertama menangani kasus Mbak Leoni ya, bagaimana Bang Randy melihat kasus ini? Karena saya harus tanyakan ke Bang Randy, pasti ada dalam pikirannya, ya lo kelamaan kali gitu, gemes juga pasti kan lihat sikap Mbak Leoni gitu kan. Lantas saran hukum apa yang Bang Randy berikan untuk Mbak Leoni waktu pertama kali ketemu? Iya, jadi waktu pertama kali ketemu ya sama Mbak Leoni, pada intinya sih seperti yang tadi Mbak Leoni sampaikan, masing-masing orang punya prinsip yang berbeda, masing-masing orang punya kesabaran yang berbeda sampai akhirnya sadar. Dan saya sebagai orang itu mencoba untuk mengerti posisi mereka dan apa yang menjadi pertimbangan mereka sampai akhirnya ada titik yang notabene mereka bisa terima dengan masukan saya gitu. Saya sampaikan ke Mbak Leoni, mungkin di sisi Kristen ya lebih tepatnya gitu, pernikahan hanya sekali seumur hidup gitu. Semua orang juga nggak akan mau bercerai dan harapan pernikahan itu adalah langgeng selamanya. Tapi ketika rumah tangga kalian yang bertahan dan berusaha hanya satu, yang mati-matian adalah pasangan itu, orang tersebut gitu. Yang kedua adalah saya bilang ke dia, mana lebih baik menurut kamu? Bertahan dengan mental kamu yang hancur sampai akhirnya kamu juga jauh dari Tuhanmu. Karena prinsip yang tadi, ketimbang kamu melepaskan, lalu kamu berbenah diri, lebih baik dan mendekatkan diri dengan Tuhanmu. Mana lebih baik? Akhirnya dia bilang, oh ya, yang kedua. Karena daripada dia mati sia-sia, mati konyol gitu loh. Sedangkan saya tahu ya semua Tuhan itu penyayang gitu pada intinya gitu. Jadi dia kan dan negara aja memfasilitasi yang namanya perceraian, mau Kristen mau apapun gitu ya. Jadi akhirnya Mbak Leoni memikirkan matang-matang dan sampai akhirnya dia udah di titik yang memang udah saya mau selesai aja gitu, karena anak si psikisnya juga udah hancur juga, psikis anak juga udah hancur juga, lalu apalagi gitu. Bagaimana hubungan Mbak Leoni dan suami dan anak-anak juga ke ayahnya saat ini? Saya sih tidak membatasi ya, maksudnya kalau dia mau ketemu silakan. Bahkan anak saya kan udah sekolah gitu ya. Jadi setiap acara sekolah yang mengharuskan orang tua datang, saya akan bilang sama dia, jamnya jam segini, hari ini jam segini. Bisa nggak? Kalau bisa ya datang
kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ngomong iya bisa Datang, datang. tapi nggak datang. Ya, kebanyakan begitu. Iya datang tapi nggak ada manusianya gitu. Jadi ya udah, saya juga nggak mau anak-anak saya juga sakit hati gitu ya. Mereka hanya perlu tahu sayanya ada gitu. Saya selalu dukung mereka di bagian-bagian penting hidup mereka ya, kayak misalnya ada acara sekolah atau apa. Biasa saya datang. Saya sempatkan untuk datang walaupun saya misalnya harus izin gitu. Ya udah, saya datang dulu paginya, nanti siangnya baru saya kerja gitu. Apakah anak-anak Mbak Leoni paham kondisi pernikahan Mbak Leoni? Maksudnya si ayah sekarang sudah punya orang lain dan tinggal bersama 3 anaknya. Saya tidak pernah memberitahukan ataupun saudara-saudara saya itu memberitahukan bahwa begini begitu. Saya tidak mau mereka tahu dari mulut saya langsung untuk sekarang ini ya, karena menurut saya mereka masih kecil gitu. Tapi mereka sepertinya mereka sadar kok. Ini mama papa mami dedinya tuh nggak bareng gitu. Tapi kami usahakan selalu ada gitu. Kayak misalnya kelulusan atau apa, kita usahakan ada gitu. Kalau mau datang pun melihat, saya nggak ngelarang gitu. Mereka aware gitu. Anak-anak zaman sekarang kan bukan anak-anak yang bodoh ya gitu. Tapi saya juga nggak bisa ngomong ini itu depan mereka. Saya juga tidak mau menjelekkan bapak mereka gitu ya. Biarlah nanti waktu yang menjawab semuanya gitu loh. Gitu. Jadi saya juga nggak mau menjelek-jelekan. Ya gimana pun juga kan itu kan bapaknya gitu ya. Sehancur apa sih Mbak saat Mbak Leoni saat mengetahui bahwa suami punya orang lain dan punya anak pula dari situ? Mungkin lebih hancur bukan tahu, tapi waktu dia lebih memilih ke sana gitu. Jadi kalau buat saya nggak apa-apa lu jadi suami yang gagal, tapi jangan jadi bapak yang gagal gitu. Itu lebih sakit karena gimana pun juga anak-anak kan nggak bersalah ya gitu. Mereka juga nggak minta dilahirin, mereka juga nggak minta digedein gitu ya. Mereka ada ya karena perbuatan kedua orang tuanya gitu. Waktu dia lebih memilih untuk mengacuhkan anak-anak, itu yang lebih sakit sih gitu. Karena buat saya masa depan mereka masih panjang gitu. Biarlah kita sebagai orang tua, ya udah kita stop di sini, kita gagal nih gitu ya. Tapi sebagai orang tua yang ada untuk mereka selalu, mereka tidak kehilangan masa kecil mereka tidak merasakan bahwasannya oh bapak mama gue lagi marahan nih, enggak gitu. Cukup satu mereka lihat saya berantem sama bapaknya tarik-tarikan, itu keinget terus sampai sekarang. Gitu. Mami kan pernah berantem sama Dedi, mami tarik-tarikan. Itu cuma satu yang mereka lihat, yang lainnya mereka kan tidak lihat gitu ya. Kita pun sebenarnya berdua tuh kalau berantem tuh bukan yang kita main kata-kata kasar gitu ya, pukul-pukulan, enggak gitu. Kita nggak pernah kayak gitu. Makanya mendem terus door gitu. Jadinya kayak gitu. Bang Randy, saya sih yakin bahwa anak tidak pernah salah. Baik anak Mbak Leoni maupun anak dari pihak sana gitu ya. Semua anak punya haknya masing-masing kan. Secara hukum positif atau hukum Kristen, bagaimana hak atas anak-anak yang lahir di luar nikah menurut Kristen seperti cerita Mbak Leoni tadi? Ya. Dari pihak sana lah. Jadi pada intinya untuk pewaris itu kan harus tercatat ya. Yang namanya pernikahan sah, akte lahir anak akan ada nanti nama ayah dan nama ibu di akte lahir. Tapi anak yang lahir di luar pernikahan, yang ada hanya nama ibunya, anak dari ibu, nama ayahnya enggak. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia adalah sebagai pewaris? Ya harus pernikahan yang sah, kurang lebih seperti itu. Berarti selama sekian tahun itu mereka kumpul-kumpul gitu? Ya berzina kurang lebih lah ya. Oke. Pada intinya berzina. Bang Randy pernah cerita ke saya bahwa perselingkuhan baru bisa dilaporkan apabila ada bukti perzinahan. Ya. Betul ya? Ya. Barusan Bang Randy bilang bahwa berzinah lah tepatnya. Ya. Berzinah loh sampai punya anak 3 gitu. Ada tindakan hukum nggak dari Mbak Leoni? Kalau dari Mbak Leoni, karena gini sih, yang saya lihat Mbak Leoni ini masih sabar ya. Sejauh ini Tebal masih banget sabar. sih, Mbak. Iya. Sabar ya. Tapi dikit-dikit udah sadar sih. Udah Dari mulai sabar sadar. jadi sadar. Iya, udah mulai sadar. Saya udah sering sampaikan ke Mbak Leoni juga ya. Karena kan dalam hal perselingkuhannya si suaminya, yang mungkin belum diceritakan sama Mbak Leoni, dari 3 itu, anak pertama dia lahir. Di tahun yang bersamaan, anak pertama dari pelakor lahir. Oke. Yang anak kedua dia lahir, di tahun yang bersamaan, anak kedua pelakor lahir juga. Anak ketiga dia lahir, di tahun yang bersamaan, anak ketiga pelakor lahir juga. Gitu loh. Janjian Mbak Leoni. Jadi, dan
Mbak Leoni udah tahu untuk anak ketiga, kedua ketiga udah tahu ya, udah mulai tahu ya. Anak pertama aja yang dia kurang tahu gitu. Tapi dia masih sabar gitu. Itu yang sangat menyedihkan sih gitu. Bagaimana Mbak Leoni rasa sabarnya yang luas banget gitu. Pesan saya hanya satu, jangan dipaksain ya kalau nggak sanggup lagi. Itu Ya aja. karena anak pertama lahir, anak kedua, anak pertama juga lahir ya. Ya, Anak kedua lahir, sana juga anak kedua lahir. Nah, betul. Di tahun yang sama ya. Oke. Buat saya atau sebagian banyak penonton, rasanya sudah tidak mungkin lagi mau, mohon maaf, kumpul sama suami istri apabila sudah terbukti di sana dia sudah kumpul gitu ya. Apa yang membuat Mbak Leoni begitu kuat masih menerima kehadiran suami? Ya itu balik lagi gitu yang pertama gitu. Karena saya berasa ya udah saya mau keluarga utuh gitu ya. Saya berharap dia bisa tinggalkan gitu, karena bukannya kenapa saya pede banget, enggak, karena dia sudah berjanji, saya menagih janjinya nih gitu. Sampai suatu ketika Bang Randy juga saya telepon gitu, ternyata dia menyuruh saya untuk membuat perjanjian bahwasannya saya ini menceraikan dia. Ini karena Bang Randy pernah bilang, maaf aja nggak akan cukup. Iya gitu. Akhirnya saya bilang, benar nih ya, berarti kelar nih. Saya bilang, kalau kelar berarti harus perjanjian tertulis bahwasannya ada hal-hal yang kita harus selesaikan seperti nafkah anak gitu. Ini kan anak orang ya, bukan anak bebek gitu yang lepas dengan sendirinya. Anak-anak ini kan butuh yang namanya financial support gitu ya. Mereka sekolah atau ada les yang harus dibiayai, ada uang makannya mereka, kan mereka nggak makan rumput toh gitu. Itu yang saya tuliskan gitu, itu saya perjanjian saya gitu sama dia. Oke, gue lepasin tapi lu ada ini. Saya sampai telepon Bang Randy waktu itu, Bang ini kira-kira saya boleh tanda tangan nggak ya gitu. Kata Bang Randy, kalau bisa jangan gitu, tapi kalau mau tanda tangan pastiin harus ada materai dan segala macam gitu. Jadi waktu itu kita bersepakat, ternyata di situ dia bawa pelakornya. Ada di depan situ, ada anaknya juga dibawa, ada mamanya dia, ada mamanya itu pelakor juga gitu. Mereka masuk, minta maaf dan segala macem. Karena buat saya ya enggak, jangan nemuin saya, ntar saya lupa tiba-tiba ada gelas melayang gitu kan. Saya bilang kamu keluar aja deh, saya bilang gitu. Mamanya pun masuk gitu ya, mamanya pelakor itu masuk. Lalu ini yang membuat saya ketawa gitu. Mereka tuh tidak berselingkuh, tidak berzina. Terus saya tanya, lalu apa tante? Mereka mendua hati. Tante, saya rasa udah cukup tante pertemuan kita. Saya masih menghargai tante sebagai orang tua, tante. Dia berzina lantas gimana jadi anak? Itu katanya mendua hati. Via WA. Via online. Bisa jadi, dipesan mungkin. Gitu ya. Mbak, satu kata dong, apa yang mau diungkapin terhadap pelakor-pelakor? Apalagi dari lingkungan kerja lo ini. Kita semua bekerja dong. Apa ya, mungkin punya harga diri gitu. Kalau kita bisa menghargai diri kita, masalah gini, dia tahu kok udah punya anak, dia juga punya suami tahu juga. kok dia punya suami. Masalah pernikahan itu dia bosen, Itu dia urusan begini, dia. itu masalah yang bisa ditanggulangi. Iya. Kita kan bukan pakaian yang kalau udah bosen gue ganti. Iya. Gitu, kalau robek, pakaian aja kalau robek kita bisa sampai jahit. jahit-jahit gitu kan, kalau memang niat gitu kan. Cuma memang saya nggak merasakan niat, dan seperti yang Bang Randy bilang kayak saya harus sadar gitu. Tapi saya pause dulu, coba berhenti dulu untuk berpikir, coba nanti capek hal-hal yang kemarin itu kelewat karena ngurusin proses itu, saya mau catch up dulu nih gitu ya, waktu sama anak-anak ya, waktu tidak mengeluarkan tenaga dan pikiran ke situ gitu. Jadi fokus ke anak dulu, fokus ke kerjaan, itu yang mau saya bayar dulu lah istilahnya gitu. Mbak Leoni, thank you ceritanya. Bang Randy, thank you. Thank you, Bang. Dengan semua koleksi beban-bebannya. Ya. Ini baru 2 episode ya kita ya. Udah datang 2 nih. Besok yang rame-rame saya nyerah deh. Semoga ada cerita yang lebih baik, lebih Siap. positif. Dan semoga solusinya segera ditemukan. Oke, thank you Mbak Leoni, Thank Bang you. Randy. Thank you. Thank you.